Gambar-gambar yang Anda saksikan tadi adalah gambar-gambar yang tercapture yang bisa kita lihat menunjukkan sebuah keharmonisan. Bahkan juga tidak salah kalau saya bilang adalah sebuah kemesraan yang terjalin dari masing-masing pasangan calon dengan tokoh yang disebut, yang dideklarasikan sebagai tokoh yang memberikan dukungannya, memberikan endorsementnya. Tadi kita lihat bagaimana Mas Pram, Bang Dul sepertinya mesra sekali, kompak sekali dengan Pak Anies Baswedan. Bahkan juga kalau Anda sempat membuka di media sosial ini sempat dikatakan juga oleh Mas Pram bahwa saya menemukan kopi yang enak saat ini, yaitu kopi buatan dari istrinya Pak Anies Baswedan. Nah kemudian kita juga tadi lihat bagaimana Pak Jokowi datang ke Jakarta, kemudian mengatakan saya juga akan ikut bergabung juga diundang dalam kampanye akbar dari Bang ataupun juga Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil begitu dengan Pak Suswono. Bahkan tadi juga mengatakan Pak Jokowi ini saya tahu track recordnya seperti apa sehingga kemudian yang oke pilihannya adalah ya pasangan calon nomor urut 1 sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Tapi apakah kemudian klaim dari masing-masing paslon ini yang mengatakan didukung oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, yang satunya adalah mantan gubernur Jakarta yang memiliki masa yang luar biasa, anak abah yang kita tahu. Yang satunya juga ini merupakan mantan Presiden Indonesia, Pak Jokowi yang juga luar biasa masanya, ini bisa berdampak signifikan terhadap masing-masing pasangan calon. Kita akan gali lebih dalam mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas M. Triandika atau Muhammad Triandika Kurniawan selaku pengamat politik Universitas Bagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam, Mas Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bersama kita pengamat politik Universitas Indonesia juga akan memberikan pandangannya dan juga catatannya, yaitu ada Mas Aditya Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aditya. Mas Tri, pentingnya seperti apa sih dukungan, endorsement dari sebuah tokoh-tokoh besar ini ketika kita bicara levelnya adalah pilkada, bukan pilpres seperti kemarin. Karena kalau kita lihat kan pemilihnya beda, ini kan lebih lokal, lebih regional. Ngaruh nggak seperti ini, dukungan-dukungan seperti ini? Ya, pilkada Jakarta ini kan pilkada rasa pilpres juga bagaimanapun. Ya, karena ini merupakan calon-calon yang maju, merupakan calon-calon yang didukung juga oleh kekuatan-kekuatan politik dalam konteks pilpres. Ya, bahwa Kang Emil dan pasangan Ridho ini merupakan representasi dari Kim Plus ya, kemudian juga di sisi lain ada Pramono Anung dan juga Rano Karno representasi dari PDIP. Jadi secara kekuatan politik ini mirip dengan kekuatan kontestasi Pilpres di 2024 kemarin. Nah, namun yang saya ingin tekankan adalah penting memang dukungan dari para calon, dari para tokoh-tokoh ya untuk memberikan endorsement. Pasangan Ridho di-endorse oleh Pak Jokowi, kemudian pasangan Pramono Rano Karno di-endorse oleh Pak Anies Baswedan ya, kalau kita lihat dalam video terakhir itu. Tetapi tentu yang paling penting dalam konteks pilkada dimanapun ya, apalagi di Jakarta adalah tokohnya itu sendiri, figurnya itu sendiri ya. Endorsement dari tokoh-tokoh besar, tetapi kalau figurnya tidak memiliki tingkat akseptabilitas yang luas, kemudian juga tidak melakukan kampanye, serta tidak mampu menawarkan gagasan-gagasan yang segar bagi masyarakat Jakarta, tentu tidak akan berdampak signifikan atau menjadi faktor perubah kemenangan, tidak gitu ya. Jadi saya masih sangat percaya bahwa dalam studi-studi pilkada figur si calon itu memainkan peranan penting ya dibandingkan dengan endorsement dari tokoh ataupun dukungan dari partai politik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan di atas kertas harusnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini sudah menang karena didukung oleh partai politik yang begitu besar jumlah dukungannya ya. Namun kalau kita lihat survei terakhir justru ada kecenderungan ya pasangan Pramono Rano ini lebih melesat ya peningkatan dibanding dengan pasangan Ridho ini. Betul sekali, bicara mengenai tokoh, akseptabilitas tadi dikatakan oleh Mas Tri. Apakah memang tepat begitu mengajak Pak Jokowi begitu pasangan Ridho untuk bisa menunjukkan dukungan? Apakah cukup berpengaruh? Karena kalau kita lihat betulkah Jakarta ini merupakan ladang dari para pemilih ataupun juga dari pendukung dari Pak Jokowi? Bicara mengenai Pak Anies Baswedan mungkin beda kondisinya, Mas Aditya. Memang ada kondisi di mana pengalaman Pilpres 2024 lalu Mbak Putri yang mengatakan bahwa, dan itu berdasarkan data juga ya, bahwa endorsement Pak Jokowi terhadap calon pada waktu ketika beliau sebagai presiden mendukung Pak Prabowo itu memang ada perubahan yang signifikan gitu ya. Kami pernah beberapa kali survei nasional paling enggak, waktu itu kan memang Pilpres, itu ada beberapa pertanyaan yang kami buat dan kita tanyakan kepada pemilih ya, ketika misalkan Pak Jokowi itu mengendorse seseorang itu dampaknya apa? Apakah akan terjadi perubahan? Memang ternyata benar ada. Ya, pada waktu itu dalam konteks yang kita bicarakan adalah yang saya bicarakannya adalah Pilpres. Betul.
Dan pada saat itu waktu itu Pak Jokowi adalah presiden. Betul. Sehingga kemudian akan ada punya impact-nya adalah ke banyak hal. Misalkan masyarakat yang masih punya percaya, terus kemudian nanti ada instrumen kekuasaan lain, entah itu birokrasi, entah aparat keamanan yang juga akan bisa membantu itu dan bisa menjelaskan soal itu. Tapi dalam konteks ini pilkada, menurut saya itu masih diragukan gitu ya, apakah efek itu ada gitu ya. Khususnya untuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi hari ini bukan presiden, Pak Jokowi itu juga memang pernah jadi gubernur Jakarta, tetapi itu kan sudah lama gitu ya. Tapi pada saat yang lain itu dibutuhkan magnet bahwa ini adalah gerbong yang memang diyakini menjadi satu kesatuan dengan Presiden Prabowo, dan di mana Presiden Prabowo itu didukung oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, gerbong itu yang mereka harapkan ini bisa nyambung dan kemudian pemilihnya itu satu pemikiran soal itu. Betul. Nah, dalam kerangkanya, ini kan kerangkanya elit, Mbak. Ya. Logikanya memang itu bisa masuk, tetapi belum tentu akan mudah diterima di publik. Baik, di grassroots kenyataannya seperti apa kecenderungannya, Mas? Tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Andika bahwa tidak mudah juga ternyata bahwa Kang Emil untuk masuk ke grassroots, ketemu sama orang Betawi, berkomunikasi dengan orang-orang pasar Tanah Abang segala macam, yang kemudian mereka saling rebut titik massa dan segala macam. Betul. Meskipun harus diakui juga di situ ada PKS misalkan. Tetapi yang saya ingin katakan lagi adalah beberapa lembaga survei mengatakan bahwa pemilih anak Abah, ya, pendukungnya Anies Baswedan, mau itu di Pilpres ataupun di Pilkada DKI sebelum beliau digagalkan dalam tanda kutip ya proses itu memang terbelah, Mbak. Terbelah ke Pramono dan terbelah ke Emil. Nah, terbelah itu something gitu ya bagi para calon ini, gitu ya. Karena ini yang bisa untuk gimana caranya untuk bisa digeser ke satu, jangan terbelah jadi solid gitu ya. Tapi solid menjadi satu begitu kan, memberikan suaranya untuk siapa? Nah, itu yang oleh masing-masing. Nah, itu yang dalam kondisi survei sekarang memang krusial. Baik. Nah, karena kan hampir seimbang kan antara Rano Karno dan juga Ridwan Kamil dan juga Pramono. Gitu. Baik, dengan kondisi terpecah seperti ini, anak Abah yang diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon, bagaimana kemudian siapa yang bermain, apa yang manuver-manuver yang membuat masing-masing pasangan calon bisa merebut kesolidan itu? Tapi nanti Mas Andika, Mas Aditya, kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali.